orang yang patah hati, yang kecewa, jatuh miskin, bangkrut, ya, gagal dalam studi, karir, mungkin rela meninggal dunia, tetapi itu terpaksa. Dan orang-orang yang meninggal dunia terpaksa itu, tidak mungkin dia mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Tidak mungkin. Nah, rata-rata orang itu tidak rela meninggal dunia, saudaraku. Pada umumnya orang berusaha sepanjang mungkin hidup di bumi ini. Kenapa? Karena punya banyak kesenangan. Kecuali seperti yang saya kemukakan. Karena tua, sakit-sakitan, karena patah hati, karena gagal karir, gagal studi, karena kecewa, tidak naik pangkat, dipermalukan, dikhianati pasangan hidup. Nah, mau rela mati. Dan kerelaan mati bukan kerelaan, itu paksaan. Dengan terpaksa. Dan orang-orang seperti ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Saya mengajak semua kita memiliki kerelaan, saudaraku, untuk meninggal dunia. Walaupun kita tidak ingin buru-buru. Kita rela, tapi kita tidak ingin buru-buru. Tidak ingin buru-buru bukan karena kita mau menikmati hidup seperti anak dunia. Tapi karena kita mau menyempurnakan diri. Ya, bagaimana kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, tidak terikat dengan kesenangan dunia, atau tidak terikat dengan seseorang yang melebihi ikatan dengan Tuhan. Dan kita menyelesaikan tugas pelayanan kita yang masih banyak, saudara. Ya. Oleh sebab itu, bersyukur kalau saudara hari ini hidup di dalam kemiskinan, kekecewaan, hidup dalam keadaan nama baik kita rusak, kita difitnah, kita ditindas, dianiaya. Karena itu kondisi-kondisi yang baik atau kondusif. Kondusif itu suasana mendukung tercapainya tujuan. Tujuan kita itu hanya langit baru, bumi baru, saudara. Tujuan kita itu tidak ada yang lain kecuali Tuhan dan kerajaannya. Wes, percaya saudara. Hanya Tuhan dan kerajaannya, saudara. Kita harus rela meninggal dunia, bukan karena terpaksa. Nah, kalau terpaksa berhubung dengan kekecewaan, kegagalan hidup, dan lain-lain tadi, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kerelaan bahkan sukacita karena kita sudah hidup suci. Kita sudah melepaskan diri dari ikatan dunia atau ikatan dengan manusia yang melebihi ikatan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita masih diberi Tuhan kesempatan hidup, kita itu benar-benar, saudaraku, berusaha. Lalu ada yang bertanya, Pak, apakah orang yang sudah tua meninggal tak masuk surga? Ya tinggal orang tua itu benar atau tidak. Orang tua yang sakit, yang udah menderita, itu bisa rela dan sukacita meninggal. Kalau selama hidup di dunia, itu sudah melayani Tuhan. Sehingga kerelaannya itu benar, bukan karena keterpaksaan, bukan karena tua dan menderita, tapi karena ia tahu dunia bukan rumahnya. Itu yang penting, saudara. Itu yang penting. Jadi kalau tua sakit-sakitan, wah udah Tuhan jemput aku pulang. Rela. Relanya bukan karena terpaksa. Relanya bukan karena didesak sakit, menderita, bukan. Karena memang sudah waktunya dan dia telah mengisi hari hidupnya dengan benar. Dan dia akan mendapat mahkota abadi di kerajaan surga.
Ini saudara perlu ketahui, saudaraku. Bersyukur kita didera dengan banyak persoalan yang menjadikan suasana yang mendukung keadaan kita menjadikan Tuhan dan kerajaannya sebagai tujuan. Kalau hidup saudara nyaman, saudara hidup kecukupan, limpah dengan banyak harta, sayapmu lebar, kau bisa beli apa saja, bisa terbang kemana saja. Bukan nggak boleh ya, bukan nggak boleh terbang kemana untuk wisata atau beli barang, bukan nggak boleh. Tapi saudara yang memiliki banyak kesenangan, saudara tidak mengingini surga. Sudah begitu Anda tidak hidup suci, Anda tidak mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara mendukung pun ala kadarnya, saudara suka-suka sendiri. Mengerikan, mengerikan sekali. Jadi saudaraku sekalian, ayo kita bertobat. Apalagi di masa COVID ya, bukan ngancam ya. Setiap saat orang kena COVID, sekarang COVID Delta. Yang katanya berpapasan saja bisa orang menularkan, itu nggak tahu benar atau tidak. Karena itu dirilis dalam satu podcast yang saya dengar dalam bahasa Inggris. Mosok begitu. Tapi memang faktanya sekarang ini di Jakarta saja menembus angka 9.000. Kemarin 7.000 saja sudah heboh. Sekarang 9.000, saudara. Dan ada peluang potensi anak-anak pun terjangkit, saudara. Waduh, terjangkit sekarang sudah berapa persen? 7% atau berapa itu? Aduh, ngeri, saudara. Jadi, saudaraku, kita sebagai orang-orang tua mempersiapkan dirilah jadi orang saleh. Ya. Nah, ini tentu harus saya sambung lagi nanti lain waktu. Tidak cukup ya. Tadi ada yang chatting saya, katanya di Jogja terjadi gempa. Saya tidak tahu seberapa besar gempa yang terjadi di Jogja oleh salah seorang yang menyampaikan pesan melalui ruangan chatting kita. Ya, saya tidak tahu seberapa besar gempa yang sekarang sedang terjadi di Jogja. Saya tidak tahu apa gempa itu hanya terjadi di lokasi Anda yang sempit atau lokasi besar atau Anda sedang pusing atau bagaimana ini. 4,9 kayaknya. Begini pesan dari salah satu admin yang mungkin mengikuti berita. Saya di Jogja Pak, kok tidak terasa gempanya. Ya. Mungkin tidak semua Jogja. 5,3 di Gunung Kidul. Ya. 5,3. Oke, saya di Jogja. Ini ada 5,3 di Gunung Kidul sudah beberapa sampaikan ya, dari Dian Sukmawati. 5,3 pusatnya di Laut Gunung Kidul. Oh, Pak Christian dan Bu Erni udah sampaikan ini ya. Oke, di Gunung Kidul. Oke, saudara, kita menyerahkan saja. Ini kondisi sudah COVID, sudah gempa dan macam-macam. Pokoknya udah bener banget ya. Keterangan lokasi BMKG telah terjadi gempa ya dengan parameter sementara sebagai berikut. Kekuatan 5,3 SR ya. Waktu gempa jam 05.15 tadi. Lokasi Jawa Indonesia. 55 km barat daya Gunung Kidul, 66 km barat daya Pacitan dan seterusnya. Oke. Oke. Nanti lihat sendiri di berita ya, saudara. Jangan lupa hari ini hari apa ini? Senin, nanti jam 2 untuk ibu-ibu. Ya, ibu-ibu wanita surgawi. Lalu untuk ini apa namanya? Warrior jam 7 ya. Oke, saudaraku. Mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati saudara. Elohim Yahweh Bapa di surga memberkati saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.